Menurut Anda ini apa yang kemudian menyebabkan Prabowo Subianto hingga saat ini belum dideklarasikan secara resmi oleh partai? Apakah ini hanya tinggal menunggu waktu saja komando dari Pak Prabowo atau seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, kalau menurut analisa saya, Mas Gilang, kenapa belum dideklarasikan? Memang mungkin ya Pak Prabowo tidak bisa karena jabatannya beda dengan Pak Anies. Kalau Hmm. Pak Anies kan memang beliau sudah tidak lagi gubernur. Kalau Pak Anies masih gubernur, mungkin beliau juga belum deklarasi sama persis dengan Mas Ganjar ya. Tapi kalau Pak Prabowo kan masih menteri, tentu secara etika fatsun politik nggak mungkin beliau sebagai menteri tiba-tiba sudah mendeklarasikan diri sebagai capres. Yang kedua adalah tentu di dalam klik koalisinya presiden threshold-nya belum tercapai. Saya melihat walaupun ada potensi sama PKB, sama PDIP, tapi itu kan belum klik ya. Itu baru penjajakan, penyamaan persepsi, platform ideologis, platform programatik, dan tautan-tautan visi kecapresan itu sedang dicari persamaan kepentingannya, dan itu belum klik sebetulnya. Tapi kemudian chemistry-chemistry-nya memang sudah ada arahnya kemana gitu. Nah, yang ketiga tentu saja di dalam Pilpres ini tidak segampang yang kita lihat, tidak hanya soal capres, tentu cawapresnya itu juga menjadi penting. Nah, sejauh ini saya belum melihat siapa cawapres di dalam hasil riset Fox Poll Center itu memang cawapres idealnya Pak Prabowo itu ada sama Bu Khofifa, kemudian ada uh, apa namanya, ada Mbak Puan, ada Erick Thohir gitu, ada Sandi. Itu memang cawapres ideal untuk Pak Prabowo, tetapi itu kan juga harus dicermati, dipelajari, harus lebih matang, tidak bisa misalnya ya terburu-buru gitu, karena yang cepat terburu-buru juga belum tentu baik untuk Pak Prabowo. Itu yang menurut alasan saya. Yang kedua begini Mas Gilang, kalau kita lihat apa basis demografi, respon demografi Crosstech data kita Foxpol di bulan November kemarin, itu persamaan basis antara Pak Prabowo dan Pak Anies itu sebetulnya ada titik yang membuat mereka sangat berbeda. Misalnya kalau kita tanya dari segi umur ya, Pak Prabowo itu lebih dipilih oleh basis dominan signifikan pada basis baby boomers, itu usia 51 tahun, 55 tahun ke atas itu dominan, walaupun memang ada juga basis Pak Prabowo pada generasi X, generasi Z dan milenial, tetapi kalau kita lihat diferensiasinya pada Pak Anies kuat pada basis milenial dan generasi Z usia 17 sampai usia 39 tahun. Itu dominan dan signifikan. Itu kekuatan Pak Anies. Kalau dari perbedaannya pada segi apa namanya sebaran umur ya. Kemudian dari segi misalnya pendidikan, latar belakang pendidikan itu Pak Anies memang diusung oleh kelas menengah ke pendidikan menengah ke atas dan berpendidikan tinggi, usia rata-rata SMA dan kuliah. Dan tidak heran kita menemukan dalam data itu bahwa pemilih Anies itu adalah pemilih rasional. Nah, pemilih rasional itu basisnya adalah kinerja dan prestasi. Nah, kalau kita lihat basis cenderung signifikan pada Pak Prabowo agak berbeda. Pak Prabowo dipilih, alasan mereka milih Pak Prabowo itu lebih cenderung pemilih yang psikologis, itu pemilih yang tegas melihat Pak Prabowo itu. Memang mungkin ada prestasi, ada Pak Prabowo, tapi orang melihat di benak publik Pak Prabowo adalah pemimpin yang tegas. Nah, dari segi pendidikan, Pak Prabowo lebih cenderung memang hampir mirip dengan Mas Ganjar, usia yang belum sekolah, kemudian SD, SMP, menengah ke bawah gitu. Segi pendidikan. Nah, kalau terakhir dari segi misalnya apa namanya basis apa namanya pendapatan memang tidak jauh beda, Mas. Tapi memang basisnya kalau pendapatan agak bedanya sedikit antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies itu karena memang pemilih rasional, berpendidikan tinggi, mereka rata-rata dipilih oleh usia yang sebetulnya penghasilan mereka itu sudah 3 juta ke atas. Sementara sebaran pemilihnya Pak Prabowo lebih lebar sebetulnya, karena pemilih Pak Prabowo dia di bawah 700.000 sampai 1 juta itu pemilihnya. Kalau itu tidak bisa kita simpulkan sebetulnya, tetapi nampaknya uh, memang ada perbedaan di situ antara basis pemilih Pak Prabowo dengan basis pemilihnya Pak Anies. Tetapi dari wilayah itu hampir mirip, tidak ada perbedaan. Walaupun memang dari data kita temukan basis pemilih Pak Prabowo itu kuat di Indonesia Timurnya, di Papua gitu. Tapi kalau kemudian di basis-basis Sumateranya hampir sama.
Tapi migrasinya terjadi kecenderungan tren memang tergerus suaranya Pak Prabowo di Sumatera, saya lihat ya, dibanding yang lain gitu. Karena memang adanya kehadiran Pak Anies sebagai calon presiden, sehingga itu yang kemudian mereka mencari sosok lain yang kemudian bisa menjadi cerminan dari perubahan. Nah, keberlanjutan itu mungkin memang ada sosok Pak Prabowo, tapi banyak juga di Sumatera, di Jawa Barat itu ingin ada perubahan. Nah, perubahan itu ada pada Pak Anies sosoknya. Nah, sebetulnya baik perubahan, perbaikan, dan keberlanjutan itu menjadi penting di dalam orang menjatuhkan pilihan. Karena dari data kita, misalnya 51% publik mengatakan program Pak Jokowi itu layak dilanjutkan atau tidak layak dilanjutkan. Itu 51% mereka mengatakan program Pak Jokowi itu atau prestasi capaian Pak Jokowi selama ini layak dilanjutkan, dan hanya di angka 31% tidak layak dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari sebarannya, basisnya, baseline-nya itu memang ada di pemilihnya Pak Prabowo juga di angka 32% dan pemilihnya Pak Anies 22%. Nah, memang lebih cenderung mereka yang layak dilanjutkan itu pada pemilihnya Pak Prabowo itu besar gitu, layak dilanjutkan. Dan pemilihnya Pak Anies itu banyak yang mengatakan tidak layak dilanjutkan di angka 48%, yang layak dilanjutkan hanya 40%. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.